Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Enda Nurelia Jayadi dari kelas 3D. Di sini bertemu lagi dengan saya di pertemuan kedua, yakni pada mata kuliah Hukum Internasional. Pada pertemuan hari ini, seharusnya membahas 5 subbab, yakni ada istilah dan pengertian hukum internasional. Yang kedua ada sifat dan perwujudan hukum internasional. Yang ketiga ada hukum internasional sebagai hukum yang sesungguhnya. Yang keempat ada sekilas tentang kekuatan mengikat hukum internasional. Dan yang kelima ada kelemahan dari hukum internasional itu sendiri. Namun mengingat waktunya yang terbatas sehingga pembahasan kali ini hanya membahas 2 subbab saja. Yang pertama yaitu istilah dan pengertian hukum internasional, dan yang kedua yaitu ada sifat dan perwujudan hukum internasional. Untuk pembahasannya cek video sebelah ya. Bye bye. Pembahasan pertama yakni mengenai istilah dan pengertian dari hukum internasionalnya. Nah, menurut buku dari Prof. Dr. Sefriani SHM Hum, di sana menyatakan bahwa terdapat beberapa istilah, diantaranya yaitu hukum internasional atau international law. Yang kedua ada hukum internasional publik atau public international law. Dan yang ketiga itu ada hukum bangsa-bangsa atau law of nation. Yang keempat yaitu hukum antar negara atau interstate law. Selanjutnya yaitu ada private international law atau hukum perdata internasional atau hukum private internasional. Dan yang selanjutnya yaitu ada transnational law atau hukum transnasional. Yang tadi ada juga istilah yang dikemukakan oleh teman-teman tadi, di mana istilah itu mengandung arti yang sama atau dari istilah hukum internasional itu sendiri. Yang pertama yaitu ada law between the powers dan juga world law. Selanjutnya ada istilah yang berasal dari bahasa Belanda, di mana bahasa Belandanya yaitu adalah Volkenrecht, dan juga bahasa Prancisnya yaitu adalah droit international, dan in Englishnya itu adalah international law. Beralih kepada pembahasan selanjutnya, yakni mengenai pengertian dari hukum internasional. Menurut Mohtar Kusumaatmadja, hukum internasional atau publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Nah, dari pengertian yang dikemukakan oleh Mohtar tersebut, tampak bahwa hubungan internasional tidaklah berbatas hubungan yang dilakukan oleh negara saja, tetapi dapat dilakukan oleh negara dengan subjek non-negara atau subjek non-negara satu sama lainnya. Menurut teman-teman sendiri, kenapa ya Mohtar Kusumaatmadja ini menekankan hukum internasional ini lebih condong ke publik seperti yang ada pada definisinya yang dicantumkan adanya publik tersebut? Kira-kira ada yang tahu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi teman-teman, Mohtar Kusumaatmadja menekankan bahwa hukum internasional lebih bersifat publik karena mengatur kepentingan umum, bukan hanya hubungan private atau antar individu saja. Kenapa seperti itu? Karena hukum internasional publik membahas tata tertib masyarakat internasional secara keseluruhan. Nah, artinya menyentuh isu-isu besar yang berdampak pada banyak pihak sekaligus, bukan hanya satu atau dua individu atau dua perusahaan saja. Contoh penerapannya bisa kita lihat dari video pada pertemuan pertama, di mana adanya Konvensi Jenewa pada tahun 1949 dan protokol-protokol tambahannya. Perjanjian ini mengatur perlindungan terhadap korban perang, tawanan maupun warga sipil dalam situasi konflik bersenjata. Jelas sekali bahwa hal ini menyangkut kepentingan kemanusiaan secara global. Nah, ada lagi nih contoh lainnya teman-teman, yaitu ada UNCLOS, di mana UNCLOS ini terjadi pada 1882 atau yang biasa disebut atau kesingkatan dari United Nations Convention on the Law of the Sea, di mana konvensi ini mengatur soal wilayah laut negara, zona ekonomi eksklusif, serta pemanfaatan sumber daya laut yang adil dan berkelanjutan. Nah, lagi-lagi tujuannya bukan hanya untuk satu negara atau dua pihak saja, tetapi untuk kepentingan seluruh komunitas internasional. Jadi, kesimpulannya, menurut Mohtar Kusumaatmadja, hukum internasional itu pada dasarnya adalah hukum yang bersifat
publik karena mengatur kepentingan masyarakat internasional secara luas dan menjadi dasar lahirnya konvensi-konvensi penting yang kita kenal sampai sekarang. Ada menurut O'Brien, di mana beliau menjelaskan bahwa negara merupakan subjek hukum utama, sementara individu atau organisasi internasional hanya merupakan turunan dari negara. Nah, tadi sudah membahas terkait hukum internasional publik, lalu sekarang akan membahas terkait hukum private internasional atau hukum perdata internasional atau private international law. Jadi menurut Mohtar Kusumaatmadja juga, hukum private internasional ini merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara-negara. Kalau tadi public international law itu membahas terkait yang bukan perdata, nah kalau di private international ini adalah kebalikannya, yakni pembahasannya mengenai perdata. Dan selanjutnya masih mengenai pengertian dari hukum internasional, yaitu tentang istilah terakhir untuk hukum internasional, dan ini juga cukup populer di kalangan masyarakat, di mana hukum ini adalah hukum transnasional atau transnational law. Nah, istilah ini digunakan oleh para pakar yang tidak setuju pada pembagian hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Mengenai pembahasan hukum transnasional atau transnational law, itu sebenarnya merupakan gabungan dari kedua hukum tadi, yakni hukum publik dan hukum private. Nah, kenapa seperti itu? Karena sebenarnya istilah ini dipakai oleh para pakar yang sebenarnya tidak setuju dengan pembagian hukum internasional menjadi hukum publik atau hukum perdata. Nah, alasannya karena dalam setiap praktiknya dalam kehidupan sehari-hari sekalipun sulit sekali memisahkan kedua karakter tersebut secara tegas. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ada seorang perwakilan asing atau diplomat menyewa rumah di negara lain. Nah, mungkin secara bentuk ini merupakan perjanjian sewa-menyewa yang bersifat private karena individual gitu. Namun tujuan dari sewa menyewa rumah tersebut adalah untuk kepentingan diplomatik yang jelas-jelas hal tersebut adalah bersifat publik, seperti itu teman-teman. Jadi ada gabungan antara hukum private dan hukum publik. Jadi istilah transnational law ini muncul untuk mengakomodasi kenyataan bahwa banyak hubungan hukum antar negara atau antar individu lintas negara yang mengandung unsur publik sekaligus private dalam satu peristiwa hukum. Jadi dapat kita simpulkan sampai sini bahwa hukum internasional ternyata tidak dapat dipisahkan dari unsur publik dan private atau individual itu sendiri. Cara membedakannya insya Allah mudah. Yang pertama yaitu hukum publik internasional atau hukum internasional publik itu mengatur hubungan atau persoalan antar negara yang bersifat bukan perdata. Nah, sedangkan hukum internasional private itu mengatur hubungan lintas negara yang membahas terkait perdata. Dan ini kebalikannya berarti ya teman-teman. Dan sementara itu ada transnasional, di mana transnasional ini merupakan gabungan antara hukum internasional publik dan hukum internasional private. Beralih pada pembahasan yang kedua, di mana pembahasan kedua ini terdapat subbab mengenai sifat dan perwujudan dari hukum internasional itu sendiri. Kita simak videonya. Sebelum pembahasan lebih lanjut mengenai sifat dari hukum internasional, Bu Hera sempat membahas dua sifat, yakni koordinatif dan subordinatif, di mana sekilas terkait subordinatif itu merupakan hubungan tinggi rendah antara yang diperintah atau rakyat dan yang memerintah, yaitu penguasa atau pemerintahnya itu sendiri. Nah, di mana pada hal tersebut mau suka tidak suka, seseorang itu harus tunduk pada aturan yang dibuat oleh pemerintahnya. Tidak demikian halnya dengan hukum internasional. Ternyata hukum internasional ini memiliki sifat yang berkebalikan dari subordinatif, yaitu sifat koordinatif. Berbeda halnya dengan subordinatif, koordinatif itu merupakan sifat yakni yang dilandasi oleh persamaan kedudukan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lainnya. Yang tertinggi dalam struktur masyarakat internasional itu adalah masyarakat internasionalnya sendiri, seperti itu. Nah, tidak ada badan supranasional ataupun pemerintahan dunia atau world government.
yang memiliki kewenangan membuat sekaligus memaksakan berlakunya suatu aturan internasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat dari hukum internasional itu merupakan sifat koordinatif, artinya semua pihak itu menjadi subjek hukum internasional, di mana berada pada kedudukan yang setara. Tidak ada hubungan atasan dan bawahan seperti dalam hukum nasional yang bersifat subordinatif. Nah, dalam praktiknya, jika terjadi pelanggaran penyelesaian tidak dilakukan dengan perintah langsung, melainkan melalui kesepakatan bersama atau mekanisme peradilan internasional seperti ICJ. Nah, selanjutnya Ibu Hera mengarahkan kami untuk melihat adanya International Convention on the Protection of the Right of All Migrant Workers and Member of Their Families, atau disingkat dengan CMW. Nah, Indonesia ternyata sudah menandatangani konvensi ini pada tahun 2004 dan meratifikasinya pada 31 Mei 2012. Artinya, Indonesia secara resmi mengikatkan diri untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pekerja migran kita, terutama warga negaranya di luar negeri. Nah, tapi masalahnya tidak semua negara pekerja atau semua negara tujuan pekerja migran ikut meratifikasi CMW ini. Akibatnya, banyak pekerja migran Indonesia yang masih rentan mengalami pelanggaran HAM atau hak asasi manusia, seperti upah yang tidak dibayar, jam kerja yang berlebihan, atau bahkan kekerasan fisik maupun psikologis. Nah, kenapa Indonesia memutuskan untuk meratifikasi? Ada yang tahu nggak? Nah, ternyata Indonesia memutuskan untuk meratifikasi karena sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar, kita butuh mekanisme hukum internasional untuk melindungi mereka atau warga negaranya Indonesia itu sendiri. Nah, ratifikasi ini juga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi dengan negara-negara tujuan. Lalu kita beralih ke ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights, di mana ini merupakan perjanjian yakni memiliki dua protokol opsional, yaitu protokol pertama tentang mekanisme keluhan individu ke Human Rights Committee, dan yang kedua yaitu protokol mengenai tentang penghapusan hukuman mati. Nah, ternyata sampai sekarang Indonesia belum menandatanganinya atau maupun meratifikasi protokol-protokol ini. Juga beberapa protokol-protokol hak asasi lain seperti yang terkait penyiksaan atau hak anak. Kenapa begitu? Karena dalam hukum internasional, PBB tidak bisa memaksa negara untuk menandatangani atau meratifikasi perjanjian. Semuanya itu bergantung pada komitmen sukarela dari negara yang bersangkutan. Tapi begitu sudah diratifikasi, negara wajib menyesuaikan hukum nasionalnya dengan ketentuan internasional. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari pernyataan di atas bahwa CMW itu merupakan instrumen penting untuk perlindungan pekerja migran, namun efektivitasnya terbatas karena banyak negara tujuan yang belum meratifikasinya. Lalu yang kedua yaitu Indonesia sudah ikut CMW tapi belum pada protokol ICCPR. Nah, yang terakhir itu ada PBB hanya bisa mendorong, bukan memaksa. Dan yang terakhir yaitu semua perjanjian bersifat multilateral, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kesediaan negara-negara untuk ikut serta. Masih pada subbab yang kedua, yang dimana tadi membahas sifatnya dan sekarang yaitu perwujudan dari hukum internasionalnya. Nah, ternyata hukum internasional itu tidak hanya lahir di satu sumber saja, tetapi diwujudkan melalui berbagai bentuk kerjasama antar negara maupun masyarakat internasional. Nah, bentuk-bentuk perwujudannya yaitu diantara lain yang pertama ada perwujudan bilateral, di mana perwujudan bilateral ini melibatkan dua negara yang membuat perjanjian atau kesepakatan hukum. Contohnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia mengenai penyerahan pelaku kejahatan lintas negara. Dan yang kedua yaitu ada perwujudan trilateral, di mana perwujudan ini melibatkan tiga negara yang menyepakati aturan tertentu. Misalnya, kerjasama Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam pengamanan perairan Laut Sulu untuk mencegah perompakan. Nah, yang ketiga yaitu ada perwujudan regional, di mana perwujudan ini melibatkan negara-negara dalam satu kawasan yang memiliki kepentingan bersama.
Contohnya yaitu Piagam ASEAN, di mana ASEAN Charter ini mengatur hubungan antar negara Asia Tenggara. Dan yang keempat, ada perwujudan multilateral. Perwujudan ini melibatkan banyak negara yang mengatur persoalan internasional yang lebih luas. Contohnya yaitu pada Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982 yang ditandatangani lebih dari 160 negara. Dan yang kelima itu ada perwujudan universal, di mana perwujudan universal ini bersifat mendunia, melibatkan hampir seluruh negara di dunia di bawah naungan organisasi internasional seperti PBB. Contohnya yaitu ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjadi standar global perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Nah, dari buku yang saya baca, ternyata semua negara berhak untuk mengikuti perwujudan dari hukum internasional ini, yakni mulai dari yang bilateral, trilateral, sampai yang universal sekalipun. Dengan demikian, jelaslah dalam hukum internasional memang tidak ada badan legislatif formal semacam di tingkat nasional yang memiliki kewenangan membuat semua aturan atau perundang-undangan. Namun demikian, tidak adanya badan legislatif ini tidak berarti kemudian tidak ada aturan atau hukum internasional yang dihasilkan. Karena masyarakat internasional sendirilah yang membuat aturan tersebut. Dalam hukum internasional, tidak ada polisi atau aparat penegak hukum selengkap di tingkat nasional. Meskipun memiliki mahkamah internasional seperti International Court of Justice, lalu ada pengadilan pidana internasional atau International Criminal Court, atau berbagai pengadilan ad hoc internasional, arbitrase internasional, tetapi lembaga-lembaga tersebut tidak dilengkapi dengan polisi internasional. Yurisdiksi masing-masing lembaga itu pun sangat terbatas. Misalnya pada ICJ, di mana ICJ ini hanya untuk mengadili negara-negara atas dasar kesepakatan yang dibuat sebelumnya dari negara-negara tersebut. Misalnya itu ada kasus Sipa dan Ligitan yang diadili di ICJ setelah Indonesia dengan Malaysia sepakat untuk membawa kasus ini ke ICJ melalui Special Agreement tahun 1997. Nah, ICC ini hanya untuk Di sisi lain, ICC ini hanya untuk individu pelanggar kejahatan perang, misalnya kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, agresi, dan genosida, dan hanya diterapkan pada warga dari negara yang sudah meratifikasi Statuta Roma, yakni pada tahun 1998, dan tidak diberlakukan surut atau tidak berlaku surut. Mungkin itu tadi pembahasan terkait pada pertemuan kedua mata kuliah hukum internasional hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan kata, istilah, atau dan lain sebagainya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.